Selamat sore teman-teman, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, karena saat ini kita masih ada di zona pandemi virus itu ya, virus KIP-19 ya, saya sebut KIP-19. Teman-teman, di video yang telah lalu kita sudah bahas tentang ular Gonyosoma oxycephalum ya. Itu waktu itu kita unboxing sambil kita review. Nah, untuk care sheet atau untuk perawatan itu belum kita bahas lebih mendalam. Nah, sekarang kebetulan di basecamp Sobat Reptil ada satu ekor ular Gonyosoma ya, baby up. Nah, ini hasil CH. Jadi waktu itu saya punya teman, dia beli ular Gonyosoma, kemudian ternyata ularnya ini bertelur. Nah, ditetaskanlah, diinkubasi sama teman saya ini. Jadi kalau yang seperti itu disebutnya CH ya, atau captive hatch, atau apa itu kepanjangannya ya, karena bahasa Inggris. Soalnya lidah saya lidah singkong, jadi kalau nyebut bahasa Inggris tuh agak gimana gitu, ribet. Pokoknya singkatannya CH kan, ada CH. Kalau CH itu indukan yang sudah bunting atau sudah hamil di alam. Jadi proses perkawinan itu sudah di alam, terus di kita tuh sudah dalam posisi bunting itu, kemudian nanti bertelur, telurnya kita inkubasi, itu namanya CH. Kalau CB itu kan ternakan, jadi memang indukan kedua-duanya ini, jantan dan betina, memang sudah proses perkawinannya itu campur tangan manusia, kawin terus bunting. Nah, nanti anaknya itu namanya itu hasil CB atau captive breed ya, kalau nggak salah itu ya, itu CB. Kalau WC itu kan wild caught atau tangkapan alam. Kalau WC itu bukannya water close ya, atau ya itulah. Jadi ada WC, ada CB, ada CH gitu. Oke, nah teman-teman, ini ularnya ya. Hei, ini dia. Sebentar. Nah, tuh dia ularnya tuh, kelihatan nggak? Nah, ini dia ularnya. Tuh ya, tuh. Oke. Nah, oke. Sekarang gimana sih perawatannya untuk ular Gonyosoma itu? Sebetulnya simple. Gonyosoma ini untuk suhu ya, dia nggak begitu masalah. Dalam artian selagi suhunya itu rata-rata nggak di atas 30, insya Allah dia aman. Karena habitatnya pun di habitat aslinya, seperti saya kan di Depok. Nah, itu di Depok bagian selatan itu sudah ada habitat ular Gonyosoma. Jadi sementara rata-rata suhu di tempat saya itu 28 sampai 30, bahkan terkadang sampai 32 derajat Celcius ya. Nah, intinya menurut saya kalau untuk suhu itu nggak ada masalah dalam pemeliharaan ular Gonyosoma. Yang terpenting teman-teman, kita harus sediakan water dish atau wadah air yang agak besar ya di dalam kandangnya, karena wadah air itu juga selain untuk minum, untuk dia minum juga berfungsi untuk dia berendam apabila dia merasa suhu tubuhnya panas. Jadi dia akan berendam untuk mendinginkan tubuhnya itu. Nah, mau baby up atau mau yang udah dewasa, pada intinya secara umumnya sama aja ya cara perawatannya itu. Paling yang membedakan itu ya ukuran kandang
ukuran kandang sama ukuran makannya paling ya, atau porsi makannya. Kalau yang baby itu kan biasanya shading pertama dia baru mau makan gitu kan, makannya ya paling apa namanya tuh mencit yang pinkies ya, mencit pinkies. Nah kalau yang baby itu biasanya per 5 hari sekali dia makannya, per 5 hari sekali. Terus nah yang saya punya ini ya 5 hari sampai 7 hari sekali. Tapi kalau yang ini karena dia udah umurnya sekitar 3 bulan, seingat saya ya 3 bulan, jadi dia udah mau makan mencit jumper gitu teman-teman. Nah oke, tadi sampai di air ya, wadah air. Nah itu jadi wadah air, kemudian sirkulasi udara teman-teman ya. Jadi sirkulasi udara itu harus banyak. Kenapa? Karena banyak kasus kematian pada ular selain dehidrasi. Yang kedua itu penyebabnya adalah kurangnya ventilasi udara. Nah biasanya tuh ular itu penyakitnya kalau kurang ventilasi udara di sininya nih suka kembung-kembung. Nah itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan si ular. Nah, saya dulu pernah mengalami beberapa kali seperti itu ya. Akhirnya apalagi waktu itu ularnya ular yang high venom seperti Blue Insul, terus Wagleri saya waktu itu pernah tuh kayak gitu, dia kekurangan sirkulasi udara kandangnya. Akhirnya ya mau nggak mau itu saya free room selama beberapa hari. Saya free room, saya taruh di kamar khusus, di tempat khusus yang sirkulasinya lumayan bagus. Nah di situ berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah, 3 hari ya alhamdulillah sembuh. Nah jadi itu pelajaran buat saya, dan semenjak saat itu saya selalu memperhatikan sirkulasi udara pada kandang ular, karena bahaya, itu sangat membahayakan sekali kalau sirkulasinya kurang ya teman-teman. Jadi sirkulasinya ini lebih baik kebanyakan daripada kekurangan. Nah terus kebersihan kandang itu, karena ada beberapa ular yang sensitif banget, yang nggak tahan sama bakteri itu ya, tiba-tiba dia bisa mati mendadak, kejang-kejang mati mendadak. Nah itu salah satunya disebabkan oleh bakteri karena kandang kotor. Jadi harus dijaga kebersihan kandang, pakai juga disinfektan ya. Jadi ketika seminggu sekali kalau saya tuh disemprot sambil saya bersih ini, saya ganti alasnya, itu saya semprot, ularnya saya taruh di tempat yang lain, terus kandangnya itu setelah saya bersihkan, saya semprot, tunggu kurang lebih 10 menit, baru nanti si ularnya bisa kita masukkan lagi gitu. Nah Gonyosoma ini kan tipe ular yang arboreal ya, dia si pemanjat ulung nih Gonyosoma, jadi tangkringan itu wajib. Nah seperti ini nih, itu saya pakai tangkringan tuh ya kan, tuh saya pakai tangkringan kayu, terus wadah air yang lumayan besar, alasnya itu koran. Kenapa saya pakai koran? Karena Gonyosoma ini salah satu ular yang aktif gitu ya, yang aktif, berbeda dengan jenis Viper. Jadi Gonyosoma ini suka ngacak-ngacak alasnya, jadi kalau pakai kokopit alasnya itu nggak pernah beres, pasti dia acak-acak terus. Yang dikhawatirkan kokopitnya ini waktu dia kan suka ngeglosor di alasnya itu tuh. Nah yang dikhawatirkan pas dia ngeglosor terus di mulutnya itu ada kokopit, nah kokopit itu ketelen terus bertumpuk, nah itu bisa juga menyebabkan kematian. Jadi untuk jenis Gonyosoma saya biasa pakai alasnya itu yang simple. Contohnya seperti koran gitu, karena begini, memang terkadang kita tuh kalau untuk kandang hewan atau terutama kandang ular, kalau bagus itu kita enak lihatnya, tapi tunggu dulu. Kita pelihara ular itu bukan cuman untuk enak buat dipandang oleh kita, tapi juga harus kita perhatikan. Nomor 1 itu kenyamanan dan keselamatan si ular juga gitu ya.
Nah, si ular ini kalau pakai kokopit kira-kira aman nggak gitu buat si ular ini? Itu walaupun bagus nih pakai kokopit terus pakai tanaman-tanaman gitu kan. Oh, pokoknya didesain dengan begitu indah. Tapi aman nggak untuk si ularnya? Nah, kalau menurut saya gonyosoma kalau alasnya pakai kokopit itu kurang aman. Mengingat itu yang tadi saya bilang dia tuh suka glosor-glosor, yang khawatir kokopitnya itu malah ketelen. Makanya saya kasih koran gitu. Jadi lebih aman teman-teman. Kebersihan kandang ya. Iya, kebersihan kandang, terus udah apa lagi ya? Gitu. Air itu saya biasa 2 atau 3 hari sekali itu ganti. Mau masih bersih atau pokoknya 2 atau 3 hari sekali itu saya ganti. Makanya kadang-kadang nih kalau saya lagi di luar tuh nggak pulang-pulang, lagi ada kerjaan di luar nggak pulang-pulang, itu pas saya pulang pasti ada aja ular saya yang mati. Karena biasanya 2 sampai 3 hari itu kandang air itu udah saya ganti. Nah, ini belum diganti. Biasanya ular-ular yang sensitif seperti flying snake itu sensitif tuh, flying snake. Terus gonyosoma juga ya. Gonyosoma itu ya sebetulnya gonyosoma sih agak lumayan kuat, tapi kalau terlalu sering ya bencana juga gitu loh. Intinya mengenai perawatan gonyosoma itu nggak begitu susah. Yang terpenting yaitu suhu nggak masalah ya. Suhu itu dia bisa sampai dia kuat di 30 derajat, nggak jadi masalah, dia kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi udara harus bagus, harus banyak. Yang ketiga, wadah air gitu ya. Wadah air itu harus agak lebar supaya dia bisa berendam. Kemudian kebersihan, salah satunya itu mengganti air 2 atau 3 hari sekali. Kalau pola makan baby itu ya 5 hari sekali. Kalau yang udah baby up nih seperti yang saya punya. Nah, ini galak teman-teman karena jarang saya handle. Nah, ini baby up nih, ini udah umurnya kurang lebih 3 bulan. Tuh kan. Ya enggak? Ini umurnya kurang lebih udah 3 bulan. Jadi dia ini saya kasih makannya 5 sampai 7 hari sekali. 1 ekor mencit jumper nih kalau ini. 1 ekor mencit jumper. Tuh, lihat teman-teman. Warnanya hijaunya men. Indah sekali. Nah, tuh. Ya. Asik. Ini juga dia udah lapar nih. Udah lapar dia nih dari tadi. Saya belum sempet belanja mencitnya. Oke. Nah, terus lagi tangkringan itu wajib karena dia arboreal. Si gonyosoma ini kan si pemanjat yang sangat hebat. Jadi tangkringan itu wajib ya. Untuk ular-ular jenis arboreal, tangkringan itu wajib. Dan gonyosoma ini salah satu di antara ular yang arboreal, si pemanjat. Gitu. Nah, teman-teman itu aja ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa langsung jawab ya akan langsung saya jawab. Kalau misalkan saya lagi sibuk atau lagi ada kerjaan lain, pasti kalau memang itu pertanyaannya sesuai dengan bahasan kita di video, pasti saya akan jawab ya. Gitu. Nah, teman-teman, oke, terima kasih sudah nyimak video di Sobat Reptil 17 channel. Jangan lupa di like ya, komen, terus bantu share juga. Nah, yang belum subscribe, teman-teman tolong di subscribe supaya saya bisa lebih semangat untuk upload video-video yang lebih bermanfaat lagi ya teman-teman ya. Target sekarang ya supaya sampai 1000 dulu nih subscribernya. Nanti mudah dari 1000 terus kita ke 10.000 ya.
Pokoknya tanpa teman-teman sobat reptil ini bukan apa-apa gitu, nggak bisa jadi apa-apa. Makanya support dan dukungan dari teman-teman ini sangat kita perlukan ya teman-teman. Jadi kita simbiosis mutualisme. Oke, gitu aja ya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.